Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Hamdani dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati. Kali ini saya akan membahas hukum Gauss, salah satu hukum fundamental dalam elektromagnetis. Oke. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah total flux listrik yang keluar dari suatu permukaan tertutup sebanding dengan muatan total di dalamnya. Flux listrik disebabkan adanya medan listrik. Karena medan listrik ditimbulkan oleh adanya muatan, maka artinya adanya muatan akan menimbulkan flux listrik pada suatu permukaan. Misalnya terdapat suatu muatan Q dan permukaan tertutup berupa kulit bola dengan pusat berada pada titik tempat muatan berada. Flux listrik total pada permukaan kulit bola, rumusnya seperti di gambar. Kemudian flux listrik total pada suatu permukaan tertutup sebanding dengan besar muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut, disebut sebagai hukum Gauss. Kemudian hukum Gauss untuk menentukan medan magnet. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan medan listrik dari sistem yang mempunyai kesimetrian tinggi, misalnya simetri bola, silinder, atau kotak. Untuk menggunakan hukum Gauss perlu dipilih suatu permukaan hayal yang tertutup, yaitu permukaan Gauss-nya. Bentuk permukaan tersebut dapat sembarang. Secara matematis, hukum Gauss ditulis sebagai flux total sama dengan integer tertutup E NdA sama dengan Q dalam per epsilon 0, di mana itu flux listrik, kemudian Q adalah muatan yang dikelilingi oleh permukaan tertutup, dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, kemudian E adalah medan listrik, dan A ialah luas permukaan. Kemudian konduktor dan isolator. Konduktor dicirikan sebagai bahan yang mempunyai muatan bebas. Elektron pada atom konduktor dapat bergerak bebas dari suatu atom ke atom yang lain. Bila suatu konduktor atau penghantar diberikan medan listrik, maka muatan bebasnya akan mengatur diri mengikuti medan listrik eksternal tersebut, sehingga tercapai keadaan setimbang. Dengan demikian, pada keadaan setimbang atau statis, kuat medan listrik di dalam konduktor sama dengan 0. Kemudian sifat penting konduktor dalam kesetimbangan elektromagnetis. Medan listrik di dalam konduktor sama dengan 0. Jika bahan konduktor terisolasi mempunyai muatan total tertentu, maka muatan tersebut terdistribusi pada bagian permukaan konduktor atau muatan induksi. Kemudian sifat penting yang ketiga, medan listrik tepat di permukaan konduktor, tegak lurus permukaan konduktor dengan besar sama dengan sigma atau epsilon 0. Di sini sigma menyatakan rapat muatan permukaan. Sifat yang keempat, pada konduktor berbentuk sembarang. Rapat muatan permukaan paling besar berada pada permukaan yang memiliki jejaring kelengkungan paling kecil. Kemudian isolator dicirikan sebagai bahan isolator terikat pada atom-atomnya. Dan di sini ada latihan soal bola isolator dengan jari-jari A dan rapat muatan sigma disusun
Rho disusun konsentrik dengan kulit bola konduktor tebal yang netral dan mempunyai jari-jari dalam B serta jari-jari luarnya C. Tentukan medan listrik di seluruh bagian dalam ruang dan besar rapat muatan induksi pada permukaan dalam dan luar konduktor. Nah, ini jawabannya. Bola isolator di pusat dan memiliki muatan volume Rho, maka muatan totalnya adalah jawabannya Q muatan sama dengan 4/3 pi A pangkat 2 Rho. Kemudian daerah dalam bola isolator dengan U lebih besar dari R dan R lebih besar dari A. Medan listriknya adalah Rho R. Kemudian yang kedua, di dalam material konduktor maka medan listrik harus 0. Dan ketiga, di dalam isolator tapi masih dalam rongga konduksi, jawabannya terdapat di gambar. Dan keempat, di luar konduktor. Ya, jawabannya sesuai dengan ini. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.